Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ananda Devi dengan NPM 20130410006. Di sini kami dari kelompok 9 Dasar-Dasar Jurnalistik akan menjelaskan materi mengenai proses produksi pemberitaan news. Dilansir dari buku jurnalistik, Kemahiran Berbahasa Produktif pada tahun 2020 karya Lisa Septi Dwi BR Ginting. Dalam tahap ini, redaksi melakukan rapat proyeksi, yakni perencanaan tentang informasi yang akan disajikan. Acuannya adalah visi, misi, rubrikasi, nilai berita, dan kode etik jurnalistik. Dan dalam rapat inilah ditentukan jenis dan tema-tema tulisan atau berita yang akan dibuat dan dimuat. Lalu dilakukan pembagian tugas di antara para wartawan. Dalam tahap news planning pada penjelasan kali ini terdapat dua. Yang pertama, contohnya seperti pada media sosial di Radar Semarang. Digunakan untuk mencari ide berita dengan mengumpulkan informasi dan memeriksa berita terkini atau breaking news. Penelitian mengamati wartawan Jawa, Pos Radar Semarang menggunakan media sosial dalam tahap perencanaan berita dengan cukup aktif, sebagaimana peneliti sudah melakukan wawancara dan observasi, baik secara langsung maupun partisipatif. Dan penelitian menemukan adanya pemanfaatan media sosial selama rapat redaksi berlangsung. Utamanya dalam mencari dan menemukan ide berita untuk menjadi suatu topik atau tema berita secara garis besar dengan mengumpulkan informasi seputar konten yang sedang kami perbincangkan halayak dan memeriksa berita-berita terkini yang ada di media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Villegas pada tahun 2016 yang membandingkan penggunaan media sosial sebagai sumber informasi dari ketiga negara dan ditemukan bahwa responden yang mewakili jurnalis Spanyol, Italia, dan Belgia mengakui bahwa media sosial merupakan alat yang esensial secara informatif. Selanjutnya yang kedua, media sosial di Radar Semarang digunakan untuk menemukan angle berita yang berbeda dengan mengumpulkan informasi dan memeriksa berita terkini atau breaking news. Penggunaan media sosial oleh wartawan Jawa Pos Radar Semarang dalam tahap news planning juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif para wartawan dalam mencari angle pemberitaan yang berbeda. Peneliti menilai hal ini menjadi salah satu inovasi dalam penggunaan media sosial. Ketika mencari ide berita dengan mengumpulkan informasi seputar topik yang sedang ramai diperbincangkan halayak dalam media sosial dan memeriksa berita-berita terkini yang ada di media sosial. Pemimpin redaksi dan jajaran redaktur juga mengharapkan artikel berita yang eksklusif, mengingat media sosial sebagai media tradisional harus berupaya agar pangan pasar tetap terjangkau dan setia dengan koran Radar Semarang. Selain ini, penelitian menilai para informasi berusaha mencari sisi pemberitaan yang berbeda karena mereka cukup kritis dan menelaah informasi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Fitri dengan NPM 20130411019. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi news gathering atau mencari berita. Nah, perlu kita ketahui dahulu bahwa news gathering atau mencari berita ini adalah istilah jurnalis dalam pencarian dan pengumpulan bahan informasi berita. Nah, hal ini merupakan upaya yang dilakukan jurnalis, yaitu pencarian dan pengumpulan berita berdasarkan dari hasil perencanaan berita. Nah, jurnalis juga mengatur jenis berita, baik berita tema dan berita tujuan. News gathering ini dilakukan pada langkah tugas produksi berita. Kemudian pada tahap ini, wartawan diharapkan mampu menentukan sudut pandang berita, yaitu melalui tema yang telah disepakati dan narasumber yang telah ditentukan. Kemudian pada tahap pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi baik secara partisipan maupun observasi langsung,
peneliti tidak menemukan adanya pengumpulan data dengan menggunakan media sosial. Terlebih dari hasil wawancara sendiri, peneliti juga melihat para informan masih memegang erat iman rukun jurnalistik terkait dengan kode etik jurnalistik, sehingga lebih memilih praktik pengumpulan data secara tradisional, yaitu terjun langsung ke lapangan dan menemui narasumber yang berkompetensi. Kemudian materi selanjutnya yaitu news wedding atau menulis berita. Nah, news wedding ini dilakukan setelah jurnalis mengumpulkan berbagai temuan fakta yang sudah dihimpun lalu disusun atau ditulis menjadi sebuah berita dengan menggunakan bahasa jurnalistik. Nah, karakteristik utama bahasa jurnalistik yaitu seperti spesifik kalimatnya pendek-pendek, kemudian baku, sederhana, dan komunikatif jelas, langsung ke pokok masalah. Kemudian mudah dipahami oleh orang awam. Nah, naskah berita itu terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama head atau judul, kemudian deadline atau baris tanggal, yaitu nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita dibuat plus nama media. Kemudian yang ketiga itu flat atau teras, yaitu paragraf pertama yang berisi bagian paling penting atau hal yang paling menarik. Kemudian yang terakhir yaitu body atau isi. Itu berupa uraian penjelasan dari yang sudah tertuang di flat atau. Kemudian yang selanjutnya ada tahap news wedding. Nah, pada tahap news wedding ini dari hasil wawancara dan observasi baik secara partisipan maupun observasi secara langsung. Peneliti juga tidak menemukan adanya penulisan artikel berita dengan menggunakan media sosial. Karena mengingat dari hasil wawancara, para informan lebih menekankan pada data-data yang didapat selama tahap pengumpulan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu news editing atau mengedit berita. Penyuntingan naskah yang sudah ditulis harus disunting dari segi redaksional, bahasa, dan isi atau substansi. Dalam tahap ini dilakukan perbaikan kalimat, kata, sistematika, penulisan, dan substansi naskah, termasuk pembuatan judul yang menarik dan layak jual, serta penyesuaian naskah dengan space atau kolom. Tahap news editing pertama, contohnya pada media sosial di Radar Semarang, digunakan untuk memantau perkembangan informasi oleh redaktor dengan memeriksa berita terkini atau breaking news. Kedua, media sosial di Radar Semarang digunakan untuk melihat berita yang sudah beredar dan memastikan wartawan tidak hanya melakukan copy paste dengan memeriksa berita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Rolinda dengan NPM 2013131052. Kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tahap terakhir dari proses produksi pemberitaan. Tahapan terakhir pada proses produksi pemberitaan news dapat dinamai dengan news publishing atau publikasi berita. Publikasi berita merupakan tahapan publikasi berita di media cetak, media daring, dan juga elektronik. Untuk berita di media cetak, maka berita dicetak. Berita yang melalui media daring atau dalam jaringan, maka berita disiarkan atau diunggah melalui media online,
Sementara untuk berita dari media elektronik, maka berita akan disiarkan di televisi atau selanjutnya adapun tahapan news publishing atau publikasi berita. Contohnya, misalnya pada media sosial Radar Semarang. Media sosial tersebut digunakan untuk melakukan distribusi mengatasnamakan Jawa Pos Radar Semarang dengan cara membagikan link kepada audiens. Pada proses selanjutnya atau tahap selanjutnya, media sosial Radar Semarang ini juga sama digunakan untuk melakukan distribusi. Namun pendistribusiannya mengatasnamakan pribadi atau masing-masing wartawan. Kemudian cara yang dilakukan selanjutnya sama dengan membagikan link kepada audiens.